Sobat Kabaroto, gue sekarang udah ada di acara dari Jakarta Auto Week 2022 yang berlangsung mulai dari tanggal 12 hingga 20 Maret tahun 2022. Sekarang JAW ini berkesempatan diselenggarakan di daerah Senayan, yaitu tepatnya di Jakarta Convention Center. Mau lihat keseruannya seperti apa? Langsung aja kita tengok ke dalam. Let's go! Yuk Sobat Kabaroto, gue sekarang udah masuk di acara dari Jakarta Automotive Week tahun 2022. Nah, sekarang kita udah di area dalamnya nih. Tapi sebenarnya selain di area depan ini masih ada juga nih area yang di belakangnya yang pastinya banyak banget mobil-mobil yang udah dipajang, dan juga ada beberapa motor dan juga aparel-aparel yang bakal ditongolin di acara kali ini. Terhitung tadi saat gue ngeliat di spanduk ada 13 brand otomotif yang bakal mejeng di acara dari Jakarta Automotive Week tahun ini. Mau tahu keseruannya seperti apa? Langsung aja kita tengok ke dalam. Let's go! Nah, oke Sobat Kabaroto, sekarang di belakang gua ini sekarang gua udah di area hall 1. Dari hall 1 ini kita bisa lihat nih ada sekitar ada dua brand otomotif. Yang di sisi kanan gue ini ada Suzuki, dan juga di sebelah kiri gue ada Wuling nih. Mau lihat seperti apa keseruannya? Let's go, ikutin gue terus. Sobat Kabaroto, di belakang gue ini sekarang udah ada dari booth Suzuki. Nah, gue karena ini booth pertama yang gue lihat langsung, yang saat gue tengok kanan gue langsung ngeliat booth Suzuki. Gue akan tengok ke dalamnya. Mau tahu keseruannya seperti apa? Yuk kita ikutin. Jangan lupa protokol kesehatan nomor 1. Nah, Sobat Kabaroto, di belakang gue ini sekarang udah ada booth Suzuki. Yang menariknya adalah ternyata booth Suzuki nggak cuma menjajakan mobil-mobil ataupun motor andalan dari mereka, tetapi mereka juga menawarkan beberapa part-part aksesoris dan juga beberapa perintilan-perintilan yang sekiranya bisa menghiasi kendaraan dari Sobat Kabaroto semua nih, yang khususnya punya mobil atau motor Suzuki. Let's go, kita coba tengok-tengok lagi ke dalam. Beres dari bootnya Suzuki nih, sekarang gue mau coba ke boot tetangga, boot seberang nih. Gue mau coba ke bootnya dari Wuling. Kita mau lihat sedikit banyak dari mobil apa aja yang udah ditampilin, tapi kita coba dulu ke seberang. Let's go. Nah, baru masuk aja gue udah disuguhin sama salah satu mobil yang paling menarik dari Wuling nih Sobat Kabaroto. Nah, di samping gue ini sekarang udah ada salah satu dari tampilan terbaru dari Wuling, yaitu Wuling Almas RS. Bisa kita lihat bareng-bareng nih. Nah, tampilannya kurang lebih lumayan lebih di-upgrade ya daripada Wuling Almas sebelumnya, karena ini punya embel-embel RS yang pastinya kita bisa lihat dari sekilas dari samping aja udah tampilannya sporty banget. Terus habis itu dari belakangnya ini, nah ini dia yang bikin beda dengan tambahan turbo. Karena sebelumnya mesinnya hanya berbekal mesin standar aja, Almas RS ini udah dibekali turbo. Dan juga kalau Sobat Kabaroto lihat belakangnya, boh, seksi banget karena udah ditambah dengan lampu LED plus DRL Sobat Kabaroto. Nice. Beres kita ngeliat tampilan luar yang udah sporty banget, pasti Sobat Kabaroto pengen tahu juga dong bagaimana kapasitas dari SUV yang udah berbekal mesin turbo dan juga udah punya tampilan sporty dengan embel-embel RS ini. Let's go aja kita tengok belakangnya nih. Nah, coba bisa mendekat sedikit Sobat Kabaroto. Nah, ini seru banget karena SUV ini
Menurut gue bagasinya emang nggak terlalu besar, tapi kalau misalkan Sobat Kabaroto perhatiin, ini bisa dilipat. Saat area paling belakang kursinya dilipat semuanya, barang-barang pastinya bisa memuat lebih banyak nih. Mungkin kalau gue perkirakan secara kasat mata ini bisa menampung sekitar 2 koper berukuran sedang dan juga ditambah dengan sedikit tambahan kayak misalkan ransel gitu Sobat Kabaroto. Tapi nggak beres sampai di situ aja. Setelah tadi gue tengok-tengok juga diferensiasi atau perbedaan antara Wuling Almas yang biasa dan juga yang RS, gue menemukan sedikit perbedaan atau upgrade yang sangat mencolok. Di mana Wuling Almas yang biasa itu ternyata belum ditambahkan dengan panoramic sunroof, sedangkan yang terbaru ini yang sudah dibekali embel-embel RS dan juga mesinnya sudah dengan turbo ini sudah ditambahkan panoramic sunroof dan juga warnanya sekarang mengusung konsep two tone gitu Sobat Kabaroto. Jadi atapnya warnanya hitam, bodinya warnanya putih. Selain itu, saat tadi gue masuk ke area dalam, ternyata gue nengok satu hal yang mencolok, ternyata layar entertainmentnya itu cukup gede. Kayak gue lihat kayak sekilas kayak tab gitu ya, kayak tab gitu langsung ditempelin gitu karena gede banget. Dan juga ditambah dengan fitur-fitur yang keren banget kayak perintah suara, terus adaptive cruise control dan lain sebagainya. Sobat Kabaroto, gue sekarang udah ada di dalam area kabin dari Wuling Almas RS. Nah, karena tadi gue udah sedikit nyentil sedikit masalah interior yang tadi gue udah bilang, interiornya terlihat mewah dan juga tadi gue ngeliat sedikit yang mencolok adalah layar entertainmentnya nih, yang sekilas kayak terlihat besar banget, tapi pastinya fungsional banget nih. Di sini juga ada beberapa tombol-tombol pengaturannya. Ditambah dengan berbagai macam fitur nih Sobat Kabaroto, mulai dari adaptive cruise control, terus abis itu di sini ada tombol untuk membuka sunroof, dan juga di sini area speakernya, bagian dari speaker udah disupport sama Infinity nih Sobat Kabaroto. Buat Sobat Kabaroto yang sangat perlu yang namanya kenyamanan dalam berkendara, sekarang Wuling Almas RS ini nggak perlu lagi nih kayak mobil-mobil pada umumnya yang harus ngerogoh-ngerogoh area bawah untuk pengaturan dari jok, karena pengaturan dari jok ini udah elektrikal nih Sobat Kabaroto. Jadi lokasinya ini buat Sobat Kabaroto ada di area samping kanan bawah nih ya, di area sini. Nah, kalau misalkan gua pencet ke depan, nah ini di area senderan itu posisi akan maju, begitupun kalau berlawanan akan mundur. Selain itu, nah ini di sini tujuannya kalau misalkan kita tekan ke atas area bawah, itu akan menambah tinggi dari jok tersebut, sehingga pengendara yang postur tubuhnya nggak terlalu tinggi bisa ditunjang dengan fitur pengaturan elektrikal ini Sobat Kabaroto. Seperti yang gue singgung di awal mengenai fitur dari mobil ini, yang menarik adalah perintah suaranya nih Sobat Kabaroto, di mana kita bisa mengendalikan segala sesuatunya melalui suara kita nih. Seperti yang gue akan contohkan ke Sobat Kabaroto semua nih ya. Yang pertama kita bisa ucapkan, halo Wuling, halo, buka sunroof. oke, membuka sunroof. Nah, bisa kita lihat kan, sunroof akan terbuka nih Sobat Kabaroto. Kita akan tes lagi. Halo Wuling, Halo, putar radio. oke, menyalakan radio. Tuh. Coba kita akan nutup sunroof pakai metode perintah suara ini Sobat Kabaroto. Halo Wuling. Halo Wuling. Halo, Tutup sunroof. oke, menutup sunroof. Nah, itu dia Sobat Kabaroto. Oke kan? Let's go. Kita akan ke booth selanjutnya dan kita akan ubek-ubek lagi dari Jakarta Automotive Week tahun 2022 ini. Let's go. Sekarang kita bakal coba ke hall selanjutnya karena gue pengen nengok salah satu brand yang katanya baru melaunching salah satu mobil andalan dari mereka nih. Mau tahu keseruannya seperti apa? Gue bakal nengokin boothnya Kia. Let's go.
Tepat di tanggal 12 Maret 2022 ini, Kia mempersembahkan salah satu MPV andalan mereka, yaitu Kia Carens. Nah, di sebelah kanan dan kiri gua ini, gue sudah diapit oleh dua Kia Carens, tapi dengan mesin yang berbeda nih Sobat Kabaroto. Di sebelah kanan gua, yang Sobat Kabaroto lihat, yang berwarna abu-abu, ini merupakan Kia Carens Smartstream 1400cc dengan turbocharged bensin. Sedangkan yang di kiri gua ini adalah Kia Carens CRDi, berbakal mesin 1500cc turbocharged, tapi ini diesel. Nah, jadi sangat variatif banget nih Sobat Kabaroto. Kalau yang ada di sebelah kanan gua ini, dia menggunakan transmisi 7 percepatan FWD, sedangkan yang di kiri merupakan FWD tapi 6 percepatan otomatis. Diklaim sebagai mobil keluarga dengan 7 muatan penumpang, yang pastinya katanya punya kabin yang sangat luas berkat wheelbase yang sangat panjang juga. Mau tahu keseruannya dan juga mau tahu gimana gue mengulas dari Kia Carens ini? Let's go, kita masuk ke dalam dari booth Kia ini. Pantengin terus. Beres dari kita ngubek-ngubek, mulai dari eksterior sampai interior dari Kia Carens ini. Sekarang ada salah satu booth yang mencolok banget dari gua, karena sebentar lagi dia akan launching salah satu mobil andalan mereka. Karena gue lihat di sini Lexus sudah mau mulai meluncurkan the all new Lexus NX. Mau tahu keseruannya seperti apa? Let's go, kita berangkat. Oke Sobat Kabaroto, di belakang gua sekarang udah ada di all new Lexus NX. Nah, penasaran kan? Karena masih disarungin, sebentar lagi akan mau dirilis, bakal mau ditarik nih sarungnya. Karena mau tahu keseruannya seperti apa, harus pantengin terus. Tapi ada satu yang bikin gua penasaran banget. Karena di samping dari mobil yang masih disarungin ini, seperti kayak ada untuk isi ulang daya listrik nih. Gimana keseruannya? Harus kita pantengin dulu nih dari MPV 5 seater ini. Pantengin terus ya. The premiere of the all-new Lexus NX. Ladies and gentlemen, this is the all-new Lexus NX. Now I would like to invite Mr. Susumu Matsuda, Bapak Henry Tano. Nah, Sobat Kabaroto, di belakang gue sekarang udah ada keseruan dari launching dari di all new Lexus NX. Nah, tadi sempat udah dibuka tuh sarungnya, bener banget seperti yang tadi Presiden Director dari Lexus bilang bahwa ini tampilannya udah sangat baru banget dari generasi sebelumnya. Karena ini generasi kedua dari NX, pastinya makin keren dan semakin sporty. Tapi jangan lupa, mobil ini sekarang udah berbahan bakar listrik ya, Sobat Kabaroto. Oke Sobat Kabaroto, gua sekarang udah ada di Hall Cendrawasih. Nah, di Hall Cendrawasih ini sedikit lebih ramai daripada di hall pertama tadi ya. Karena di hall pertama tadi cuma ada 2 brand, yaitu pertama Wuling, yang kedua Suzuki. Nah, sekarang di sini lebih beragam. Dimulai dari ada Kia, Lexus, Morris Garage, terus habis itu Mazda. Di sini mulai nampak mobil-mobil yang lebih bervariasi, mulai dari SUV, MPV, sedan, sampai segala macam ada semua. Dan juga ternyata di sini ada satu booth yang menurut gue paling mencolok mata gue, di mana di sini MG ternyata punya desain booth yang keren banget. Gue jadi penasaran untuk masuk ke dalam booth MG. Mau tahu keseruannya? Ayo ikutin gue. Sobat Kabaroto, ternyata dari saat gue keliling-keliling dari booth MG ini, ada satu hal yang menarik di mata gue saat gue masuk booth pertama kali. Selain desainnya yang lumayan klasik, dimulai dari sales-sales yang menggunakan pakaiannya yang emang kayak keren banget gitu ya. Terus itu desain bootnya yang oke. Ternyata di sini ada si kuning yang ternyata mencolok mata gue, tapi mencoloknya nggak berasa sakit, justru membuat gue penasaran. Di sini ada tulisannya MG5 GT. Nah, di sini kalau gue lihat di sini tuh emang kayak sedan banget ya, emang sedan sporty sih kayaknya, dengan pelek two-tone multipalang kayak gini. Kita bisa geser sedikit ke samping Sobat Kabaroto. Bahwasannya mobil ini punya 4 pintu. Di situ ada sunroofnya. Terus habis itu beberapa aksen chrome dari mobil ini, emang unsur sportinya kena banget nih Sobat Kabaroto.
Dari tampilan MG5 GT yang sangat sporty ini, ternyata tampilan sampingnya udah emang sporty banget dengan pelek multipalang two-tone. Kita bakal coba geser dari area samping. Gue mau coba tengok dari wajah dari mobil ini, apakah sesporty dari namanya yang mengusung unsur GT ini. Coba kita tengok ke area depan. Nah, Sobat Kabaroto, bahwasannya ternyata area depan mobil ini memiliki grill depan yang sangat keren banget ya. Karena di sini grill depannya itu menurut gue cukup sporty dengan alur yang sangat berbeda nih. Coba kita sedikit nunduk ke bawah dengan logo MG yang cukup besar. Dan di sini di area grill depannya emang menurut gue dari beberapa mobil yang gue lihat ini emang beda banget nih motif grill depannya nih. Dia sedikit membentuk huruf seperti S atau gelombang-gelombang kayak gini, ditambah dengan area-area bawah. Ternyata di sini disematkan unsur-unsur karbon Sobat Kabaroto. Jadi udah pastinya sporty banget dong. Beres kita tengok dari area wajah depan dan juga bagian samping dari mobil ini, gue sekarang akan coba masuk ke area dalam mobil ini untuk merasakan gimana nih first impression gue saat masuk ke area kabin sedan satu ini. Yuk kita coba masuk. Oke Sobat Kabaroto, seperti yang tadi gue janjikan di awal, gue akan membawa kalian semua Sobat-Sobat Kabaroto untuk lihat ke dalam gimana first impression dari area kabin sedan MG5 GT1 ini. Ternyata saat gue pertama kali masuk ke dalam, kesan sporty emang berasa banget. Dimulai dari area kabin yang dihiasi aksen-aksen hitam dan juga kayak aksen-aksen karbon kayak gini nih Sobat Kabaroto yang menunjang unsur sportinya. Selain itu, saat gue pertama kali duduk, jok semi bucket kayak gini emang berasa banget bahwa aura sportinya nongol banget, ditambah dengan pengaturan yang sifatnya elektrikal nih Sobat Kabaroto. Nah, seperti yang gue contohkan. Nah, jadi nggak perlu narik-narik lagi tuas yang ada di bawah, karena ini sifatnya udah elektrikal nih Sobat Kabaroto. Jadi udah bisa meninggikan jok, menurunkan jok, itu semuanya udah sifat elektrikal. Selain itu, di sebelah kiri gue ini udah ada layar infotainment yang pastinya udah bisa terkoneksi dengan music, radio, Apple CarPlay, dan Android Auto. Dan di bawahnya ada pengaturan volume, udara AC, dan lain sebagainya. Dan ada satu hal yang menarik yang tidak biasa gue temukan pada mobil sedan, yang mana di sini ada fitur yang tujuannya untuk sensor auto parkir. Biasanya gue menemukan ini pada mobil-mobil gede aja nih, kayak Pajero ataupun Fortuner dan lain semacamnya. Tapi gue temukan ini pada sedan, yaitu di MG5 GT. Keren banget nih Sobat Kabaroto. Nah, tapi kesan sporty nggak cuma habis sampai situ. Di atas gue ini juga ada yang namanya sunroof yang bisa dibuka juga nih Sobat Kabaroto. Pengaturan ada di mana? Nah, dengan sekali pencet aja, tapi harus ditahan ya Sobat Kabaroto, kita bisa mengaktifkan fungsi dari sunroof ini. Beres dari boot MG, gue bakal coba telusurin lagi boot-boot apa aja yang ada di JAW ini, yang pastinya boot yang bakal seru-seru banget, menampilkan mobil-mobil terbaru dan juga kaya akan fitur. Mau tahu keseruannya seperti apa? Pantengin terus di YouTube channel Kabaroto, YouTube channel yang membahas seputar berita otomotif. Let's go! Ya oke Sobat Kabaroto, sekarang di samping kanan gue ada salah satu boot yang menarik dan mencuri perhatian gue juga selain dari MG tadi. Karena apa? Karena di sini bootnya mengusung dua warna nih, antara hitam yang melambangkan misterius dan juga merah yang melambangkan keberanian. Nah, di sini juga ada kayak mystery box gitu Sobat Kabaroto, dengan siluet mobil yang masih dibungkus. Kira-kira Mazda mau kasih kejutan apa buat teman-teman yang datang ke JAW ini? Let's go, kita coba masuk ke dalam. Oke Sobat Kabaroto, ternyata dari saat gue masuk ke dalam dari boot Mazda ini, Mazda menampilkan sekitar 1, 2, 3, 4, dan 5 ternyata. Total 5 mobil dari boot Mazda ini ditampilkan nih. Mulai dari ada sedan, terus habis itu ada hatchback, ada SUV juga nih Sobat Kabaroto. Tapi
seperti yang gue bilang di awal, seperti ada mystery box yang sangat misterius di area belakang dari boot Mazda ini. Ada new Mazda CX-5 yang nantinya akan dirilis. Kapankah itu? Sudah tertulis dengan jelas tanggal 1 bulan 4 tahun 2022 akan dirilis, yaitu new Mazda CX-5. Jangan lupa pantengin terus YouTube channel Kabar Oto supaya tahu kabar terbaru dari new Mazda CX-5. Setelah gua keliling-keliling dari Hall A, Hall Cendrawasih, dan sekarang gua udah di Hall B, tempat ketiga yang bakal gua telusurin. Tapi di sini gua akan mengulas salah satu hal yang paling penting. Ternyata setelah gue lihat-lihat tadi di Hall B ini, gue menemukan satu fakta menarik, di mana ternyata booth Hyundai ternyata adalah booth paling besar dari seluruh acara rangkaian acara di Jakarta Auto Week tahun 2022 ini. Nah, sekarang gue akan pengen mampir ke booth dari Hyundai. Let's go, ikutin gue terus. Sobat Kabar Oto, di samping kanan gue sekarang udah ada booth dari Hyundai yang katanya booth paling besar satu acara di Jakarta Auto Week tahun 2022 ini di JCC Senayan. Nah, gue akan coba masuk ke booth Hyundai, gue akan lihat line apa aja yang udah ditampilin di Hyundai buat acara JAW 2022 ini. Let's go. Oke, Sobat Kabar Oto, sekarang di belakang gue udah ada salah satu line up yang paling anyar dari Hyundai, yang adalah Hyundai Creta. Dari Hyundai ini sendiri, di samping kanan gua udah ada dua warna yang paling mencolok, yaitu biru dan merah. Nah, kabarnya Hyundai Creta ini sudah dilengkapi dengan fitur-fitur menarik di dalamnya. Salah satunya adalah fitur yang katanya bisa mendeteksi di mana mobil ini berada, sekalipun mobil ini tidak ada dengan pemiliknya. Jadi itu sistem yang sangat kepake banget ketika Sobat Kabar Oto sedang kehilangan mobilnya, seperti itu. Mau tahu keseruannya? Let's go, kita tengok. Oke Sobat Kabar Oto, sekarang di belakang gua udah ada Hyundai Creta yang sudah memiliki fitur-fitur ciamik, diantaranya adalah My Own Creta dan Hyundai Blue Link. Nah, sekarang gue akan ajak Sobat Kabar Oto lebih dekat dengan penampilan eksterior dari Hyundai Creta ini. Coba kita sedikit lebih dekat. Nah, nih, ini dia Sobat Kabar Oto tampilan dari Hyundai Creta ketika Hyundai Creta ini kap mesinnya dibuka. Kita bisa lihat area dari mesin-mesinnya seperti ini. Didukung juga dengan tampilan sangat keren. Karena apa? Tampilannya sangat keren dikarenakan bagian grill depannya ini motifnya sangat menurut gue rare banget ya menurut gua, karena dia kayak sudut-sudutnya lumayan tegas, tapi kayak seperti ada bagian-bagian yang terkesan tebal gitu ya. Jadinya emang keren banget mobil ini. Selain itu, lampunya udah didukung dengan LED, fog lamp, dan juga terdapat aksen chrome di beberapa area, seperti di area bagian depan ini Sobat Kabar Oto, dan juga di bagian logo. Keseruannya seperti apa? Sekarang gue bakal ajak kalian untuk tengok interiornya. Yuk! Oke Sobat Kabar Oto, sekarang gue udah masuk ke area kabin dari Hyundai Creta. Nah, menurut gue ini sangat mencuri pandangan gue saat gue pertama kali masuk ke area interior atau area kabin dari mobil ini. Karena perpaduan warna hitam dan coklat, justru lebih banyak warna coklatnya menurut gue ya, dari area dashboard, terus habis itu area joknya, dan panel pintu samping ini dihiasi oleh warna coklat dipadukan dengan warna hitam. Kalau gue pribadi ngeliatnya unik sih, tapi tidak mengganggu pemandangan mata gue sejujurnya. Selain itu, saat gue lihat-lihat lagi, setir udah tilt. Udah bisa settingan tilt seperti ini Sobat Kabar Oto. Terus habis itu sudah ditambah dengan beberapa pengaturan mode-mode perintah suara. Terus habis itu mode untuk angkat telepon, mengecilkan dan mengeraskan volume. Terus habis itu untuk mode-mode lainnya dan fitur-fitur tambahan yang ada dari si Hyundai Creta ini Sobat Kabar Oto. Selain di area dashboard dan juga di area kemudi, gue sekarang akan ngebahas fitur apa aja yang udah disematkan dari
Hyundai Creta di mobil ini. Nah, ternyata di depan gue nih ada layar infotainment yang multifungsi banget nih Sobat Kabar Oto, dan juga pastinya layar sentuh. Nah, di sini udah bisa terkoneksi oleh media, radio, sampai kayak mode valet aja ada nih Sobat Kabar Oto. Nah, di sini juga ada teknologi BlueLink. Nah, teknologi BlueLink ini salah satu teknologi besutan dari Hyundai yang diklaim bisa membantu pemiliknya terkoneksi dengan mobil Hyundai Creta ini melalui ponsel pintar atau smartphone milik dari Hyundai Creta ini, Sobat Kabar Oto. Jadi seperti yang gue bilang di awal, nggak perlu ragu lagi ketika kalian sudah meminang Hyundai Creta ini, pastinya teknologi BlueLink udah mengkoneksikan mobil kalian dengan ponsel pintar dari Sobat Kabar Oto sendiri. Jadi jangan ragu deh kalau misalkan pengen meminang dari Hyundai Creta ini, Sobat Kabar Oto. Sobat Kabar Oto, sekarang gue udah ada di hall terakhir dari acara Jakarta Auto Week 2022 ini. Nah, di booth terakhir ini dari jauh gue udah melihat ada beberapa brand mobil seperti Nissan, Mitsubishi, dan juga Daihatsu. Tapi gue akan coba lihat dulu dan selidikin beberapa booth. Coba ikutin gue dulu ya. Wah, ternyata cukup banyak juga nih Sobat Kabar Oto. Bahwasannya di sebelah gue ini aja udah ada booth dari Nissan, tapi ada beberapa juga mobil listrik dari Nissan. Tapi gue pengen coba lihat-lihat booth yang lainnya juga. Let's go. Nah, sekarang di sisi kiri gua nih udah ada booth dari Mitsubishi Motor. Nah, gua akan coba sedikit kulik-kulik line up apa aja yang disediakan oleh Mitsubishi pada rangkaian acara dari JAW 2022 ini. Coba kita masuk dalam boothnya ya. Oke Sobat Kabar Oto, di belakang gue ini ada si hitam manis yaitu Pajero Sport Dakar 4x2 Ultimate Facelift. Nah, sekarang gue akan coba ulas sedikit banyak dari tampilan luar sampai tampilan dalam dari si gagah satu ini. Yuk, coba ikutin gua. Nah, wajahnya udah seperti khas Pajero pada umumnya, tapi ada pembaharuan nih Sobat Kabar Oto ternyata dari dynamic shield-nya di depan dan juga lampu LED plus DRL disertai, kita turun sedikit, ada juga yang namanya fog lamp nih Sobat Kabar Oto. Ternyata nggak sampai di situ. Untuk mempermanis area depan atau area wajah dari mobil ini, ternyata beberapa unsur chrome juga disematkan pada mobil ini Sobat Kabar Oto. Nah, beres dari depan, coba kita tengok ke samping. Ternyata unsur chrome-nya nggak cuma ada di area depan aja, tapi ada di area samping juga, yang di sini di area spion. Terus habis itu di area handle pintu, dan juga ternyata di area belakang juga ada nih Sobat Kabar Oto. Tapi sekilas saat gue tengok sedikit dari area atap dari mobil ini, Pajero Sport 4x2 Dakar Ultimate ini udah dilengkapi oleh roof rail juga nih Sobat Kabar Oto, yang pastinya bisa memudahkan Sobat Kabar Oto untuk membawa barang di area atap mobil kalian. Satu lagi, ada hal yang nggak boleh kita lupain. Di sini udah ada pijakan kaki yang pasti bisa mempermudah Sobat Kabar Oto saat mau masuk dari mobil ini. Sekarang, yuk kita coba masuk. Oke Sobat Kabar Oto, gue udah masuk ke dalam dari area mobil ini. Area kabinnya emang terasa luxury banget ya Sobat Kabar Oto. Sangat megah banget berkat penyematan beberapa panel yang dimainkan dengan kulit berwarna hitam dan juga dipadu dengan kulit berwarna apa gue bisa bilang ini krem ya Sobat Kabar Oto. Setir juga dilapis kulit, sangat eksklusif banget.
juga beberapa pengaturan yang ada di area kemudi ini Sobat Kabaroto, seperti adaptive cruise control, terus abis itu perintah suara, terus abis itu naikin turunin volume, dan juga mode-mode lainnya. Nah, Sobat Kabaroto, seperti pada mobil-mobil umumnya, nggak lengkap rasanya kalau misalnya kita nggak ngebahas mengenai fitur. Ternyata Mitsubishi Pajero Sport 4x2 Dakar Ultimate ini punya fitur-fitur menarik di dalamnya. Salah satunya adalah FCM. Apakah itu FCM? FCM adalah Forward Collision Mitigation, di mana fitur ini bisa membaca sesuatu yang menghalangi mobil ini. Misal, saat gue berkendara, di depan gue ada benda ataupun kendaraan lain yang sifatnya menghalangi laju kendaraan gue, itu dia akan bisa ngebaca dan juga akan memberikan peringatan bahwa di depan gue ini ada sesuatu yang sifatnya menghalangi. Tapi dengan catatan, itu bisa difungsikan saat keadaan mobil berjalan di atas 30 km per jam, Sobat Kabaroto. Dan juga di sini ada tombol untuk mengaktifkannya, dan juga ada 3 pilihan modenya, di mana FCM ini difungsikannya saat jarak dekat, jarak jauh, atau jarak sedang. Nah, saran gua Sobat Kabaroto menggunakannya saat jaraknya disetting jarak dekat aja. Tapi kalau misalnya Sobat Kabaroto mau lebih antisipasi, boleh juga jarak jauh juga bisa. Nah, di situ nanti di dashboard sini akan ada peringatan untuk ngerem nih, karena kan di depan ada sesuatu yang sifatnya menghalangi. Nah, nanti juga selain itu di pedal gas itu akan bergetar, fungsinya untuk memperingati kita sebagai pengendara bahwa memberitahu nih di depan kita sedang ada yang menghalangi, entah itu kendaraan yang menyalip ataupun benda-benda lain seperti itu, Sobat Kabaroto. Nah, akhirnya selesai juga, kita seharian udah keliling-keliling bareng, mulai dari booth 1, booth 2, booth 3, sampai booth 4. Tadi gue hitung-hitung sekitar ada 4 booth, di mana semua boothnya menampilkan line-up mobil-mobil yang keren-keren. Ada mobil listrik, SUV, MPV, semuanya ditampilkan dengan baik. Dan juga tadi gue ngeliat ada booth yang paling gede, booth yang paling seru, itu semua dengan dekorasi yang menarik-menarik. Pokoknya lo semua rugi banget kalau misalkan sampai nggak mampir ke Jakarta Auto Week 2022 ini nih, Sobat Kabaroto. Yang pastinya JAW 2022 ini pastinya menampilkan juga line-up terbaru dari mobil-mobil keren yang bisa jadi referensi kendaraan baru juga buat Sobat Kabaroto. Kira-kira pengalaman kalian di JAW tahun ini gimana nih? Yuk tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. See you!